Halo sob, ketemu lagi sama Molly di sini dan kita akan melakukan unboxing sesuai dengan di judul. Ini adalah Mi 10 atau Mi 10. Akhirnya setelah 6 tahun kali ya dari 2014, Xiaomi akhirnya membawa flagshipnya ke Indonesia. Bang, kan waktu itu udah pernah flagshipnya bang, Mi 4i. Beberapa kali. Mi 4i kan waktu itu dulu Mi 4i dibilangnya flagship. Mi Note 10 flagship. Tapi menurut saya itu flagship bohongan karena nggak ngasih SoC terbaik dan ya nggak ngasih kualitas kamera terbaik. Cuman yang ini beda. Ini bawa Snapdragon 865 yang terbaru dan yang paling ngebut yang ada di pasaran saat ini, dan speknya semuanya tertinggi dengan harga yang tentunya nggak lah. Xiaomi itu memang luar biasa ya. Kita tuh menerka-nerka ketika peluncuran harganya, dan harganya ini keren banget sesuai dengan angka di sini. Enggak sih, kurang 1.000. Ya, 9.999.000. Jadi itu adalah harga yang sangat bagus, merupakan harga termurah dari Snapdragon 865 di pasaran saat ini. Langsung aja nggak lama kita buka. Tapi kalau misalnya sobat lihat dari boxnya, ini boxnya sangat sulit untuk menangkap fokus ya. Tadi Omir bolak-balik gitu, nguprak itu kamera 2 itu. Sampai akhirnya dia nemuin fokus yang tepat. Ya agak susah memang, warnanya tuh mengkilat. Apakah ternyata goib ya, susah fokus. Kita berharap sih ini nggak goib lagi ya. Semoga aja barangnya mudah didapatkan oleh para sobat-sobat yang sudah mengeluh, kapan nih flagshipnya bang? Mau flagship yang murah bang? Gitu, sekarang sudah datang, harus kalian borong semua ya, oke? Ini dia, kita buka dulu. Tapi kalau dilihat dari box awalnya, ini made in-nya nggak tertulis made in Indonesia ya, tertulisnya made in China. Kemungkinan sih dia masuk dengan TKDN software, dimana banyak banget smartphone flagship lainnya yang masuk ke Indonesia selalu pakai TKDN software karena untuk membuat atau merakit sebuah smartphone dengan ya kualitas sepresisi ini biasanya agak sulit sih, butuh lini produksi baru yang investmentnya nggak sedikit, makanya dia masih pakai TKDN software. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, masih ada. Ntar kita lihat aja software apa yang ada di dalam. Dan di sini kelihatannya dia di boxnya tuh ada tertulis high-res audio dan logo Xiaomi yang bukan warna oranye, tapi dia warnanya tuh mengkilat ya. Di sini kan di bagian belakang kelihatan RAM-nya 8 GB sama memori internal 256 GB. Jadi ya lumayan gede. Udah cukup lah sebenarnya, nggak harus 512, segini menurut saya udah cukup banget. Pertama yang sobat dapetin di dalam boxnya, yang pertama adalah SIM card ejector. Di sini terlihat. Terus juga ada aksesoris bawaan, yaitu silicone case standar, ada sedikit tekstur di bagian belakang, kedengeran ya. Terus juga ada warranty card dan user guide, plus ada aksesoris nih, yaitu USB-C to 3,5 mm headphone jack. Jadi kayaknya buat sobat-sobat yang belum move on dari 3,5 mm headphone jack, bisa pakai dongle ini, yang mana menurut saya udah nyusahin, sekarang lebih enak pakai TWS ya. Apalagi Xiaomi ngeluarin TWS baru juga, nanti akan kita bahas nanti. Ini ada smartphone-nya, jelas, kita kesampingkan. Terus di bagian bawahnya ada yang menarik di sini adalah Xiaomi ngasih kepala charger dengan susah. Oke. Kepala charger yang bisa katanya ngecas laptop 65 watt. Ya betul, ini 30 watt 293. Kok di sini nggak 65 watt ya? Tapi tadi pas lagi acara launching 65 watt ya Om? Oh, buat yang Pro, bukan buat yang ini. Oh, buat yang Pro, maaf, saya ngelihat video yang lain berarti. Kalau di sini tertulis sih maksimum 10 volt 3 ampere yang alias 30 watt ya. Jadi memang sesuai sama standarnya si smartphone. Oh iya, tadi saya ngelihat launchingnya Mi 10 Pro soalnya, mohon maaf ya, agak ketukar. Yang ini Mi 10 aja, dia bisa ngecas fast charging 30 watt dengan wireless fast charging 30 watt juga. Dan ada kabel data USB-C
ke USB-A, dan itu dia yang sobat dapetin di dalam kotaknya. Saya sembari buka di sini kelihatan spesifikasinya yang atau key selling point-nya yaitu Snapdragon 865, terus kemudian ada 108 megapiksel sama seperti Mi Note 10 dengan 8K video. Yap, sobat nggak salah dengar, dia bisa merekam video 8K. Nanti kita akan tes juga seberapa oke-nya nanti di video review. Terus juga pakai layar dengan 90 Hz, 6,67 dot display with true color ya, dan 30 watt wired and wireless fast charging. Langsung aja dibuka. Kalau melihat desainnya sebenarnya kayak pernah lihat ya. Kalau sobat mungkin desainnya tuh mirip banget kayak Mi Note 10 Pro atau smartphone dari Tiongkok lainnya. Apakah kalian bisa menebaknya? Silahkan taruh di kolom komentar di bawah ya. Desainnya kayak gini, tapi sebenarnya nggak terlalu mirip sih. Kalau sobat pegang, dia itu bagian sampingnya tuh agak melengkung ya. Dia tuh punya layar di bagian depan yang ada curve-nya di ujung kayak Samsung bukan S20, S10, S9 ya. Jadi bagian sampingnya tuh melengkung sehingga megangnya itu kayak pebble apa ya? Oppo Find X atau smartphone yang bagian belakang dan bagian depannya itu melengkung gitu loh. Jadi kayak nggak ada bagian tajamnya lah. Nah, itulah. Dan ini sudah pakai MIUI 11, mungkin akan dapat MIUI 12 nantinya. Sembari nge-setup, saya sebenarnya agak tertrigger sama apa yang tertulis di kotak bagian depan. Di bagian sini mungkin ada tulisan tersembunyi. Saya tahu Kak, Anda pasti langsung datang. Saya tahu Anda pasti langsung datang. Penasaran ya? Iya, di sini tertulis suatu tulisan yang tidak terlihat secara kasat mata, asik gaya. Tapi kalau dengan angle tertentu dia ada tulisan Mi 10 with easy access to the Google apps you use most. Oh, apa sindir? Jadi kau sedang ingin menyindir siapa, Xiaomi? Gitu ya, sama kakak ya nakal. Sepupu ya? Oh ya sepupu. Itu saudara tua tuh. Emang dasar, emang kalau nyentil tuh memang harus itu, nyelepetnya tuh sedep gitu. Ya, jadi tersinggung kan ada smartphone lain yang nggak bisa pakai Google. Kenapa? Ya ambil begitu saja. Enak kan sampingnya? Enak. Ini salah satu smartphone yang kayaknya kalian ngelakuin megangnya itu nggak harus pakai casing, karena kalau pakai casing agak nggak begitu enak. Enakan Oppo sih. Feel-nya lebih tipis Oppo ya. Lebih tajam mungkin rasanya. Tapi memang ini agak lebih tebal sih. Ya, ini agak bulky sih. Tapi enak dipegangnya. Iya, sekilas mirip kayak Mi 9. Mi 9 ya? Iya, kayak desainnya nggak terlalu mirip Mi 9. nggak terlalu berubah ya. Enggak Mi 9 sih, ini sebenarnya Mi Note 10. Cuma Mi Note 10. feel pegangnya itu kayak begini nih. Ini kayak Mi 9. Mi 9 Iya. begini. Kangen ya? Iya, pengen Mi 9. Kenapa kamu jual? Udah dijual. Oh, di mana? Itu kan dipinjemin doang, buset. Oh, di mana ya? Kamu lupa ya? Lupa saya. Tapi tidak launching, tapi akhirnya ini launching, nggak apa-apa. Ini saya telah membaca. Ya? Kalau menurut saya 9.999.865 865 layar 90 Hz. Ini walaupun sebenarnya ada flagship lain yang bisa lebih ya, 120 Hz. Terus juga dengan Snapdragon 865 juga, tapi dengan harganya yang iya, dengan harga yang 9.999.000, kita sebenarnya masih harus dites adalah kemampuan 8K-nya ini, Om. 8K-nya ini tuh se-oke apa sampai pada akhirnya kan kita sempat ngerasain juga kan smartphone lain yang punya resolusi 8K tapi yang nggak bisa kita pakai karena nggak begitu oke, nggak begitu bagus. Jadi maksudnya mahal sih bang, jelek itu sama sih. jelek. Nggak jelek sih, cuman nggak kepake. Karena kita ngerasa 4K-nya udah cukup oke, kenapa harus pakai 8K yang kayaknya kualitasnya jadi agak menurun gitu. Ya lu dapat resolusi lebih tinggi tapi
nggak bisa dipakai buat memang bikin film atau bikin video gitu ya. Tapi sekarang ini akan kita coba. Dia bedanya adalah dia pakai SoC Snapdragon 865. Yes, kalau di compare sama yang brand yang lagi kita gibahin ini, yang 8K-nya nggak begitu oke itu adalah dia punya processing power yang lebih tinggi. Mulai dari GPU, CPU, yang lainnya. Karena saya tahu karena lagi bikin tamparnya versi Snapdragon 865 yang nantinya kita akan jadiin si Mi 10 ini sebagai contoh kasus. Kenapa dia bisa 90 Hz walaupun Snapdragon 865 dia itu sebenarnya dari spesifikasi awal itu bisa 144 Hz. Ya sebagai bocoran aja ya, Qualcomm itu cuman ngasih ini loh, SoC ini tuh bisa ini bisa ngerekam 4K, bisa mau kalian mau pakai buat kamera sampai 200 megapiksel juga bisa. Tapi pada akhirnya ya brandnya sendiri yang ya udahlah pakai sensor yang 108 aja, mungkin yang 200 megapikselnya belum tersedia atau belum oke tuningnya, atau udahlah pakai 4K aja karena ada Oppo Find X2 Pro 8K-nya nggak ada tapi bisa 4K 60 frame per second yang mungkin dikunci di sana karena 8K-nya mungkin nggak begitu oke ya. Gitulah, racikan-racikan itu brandnya sendiri yang ngasih. Nah, kenapa saya kasih tahu semua ya buat di video tampar. Anyway, ini dia tampilan awalnya. Sobat bisa lihat di sini, layarnya bagus bener. Bisa kelihatan ya, layarnya ini kelihatan bagus. Ini kelihatan bagus, ini udah bagus banget dengan viewing angle yang dari sudut saya ngelihat ke sini aja tuh masih kelihatan jelas banget. Dan yang menarik lagi adalah dia punya kamera depan yang kecil banget ininya. Kecil banget lubang kameranya. Mirip kayak, bentar. Dan uniknya tuh mainnya tuh cukup pintar. Jadi pertama dari wallpaper ini dia nggak kelihatan ya lubang kameranya. Terus juga tadi coba buka kamera juga masih nggak kelihatan kameranya. Kalau di drop down yang biasanya kelihatan kalau misalnya pakai misalnya Vantage OS gitu, dia akan kelihatan karena latarnya putih. Dia siasati dengan kasih warna tetap hitam, tetap transparan, jadi nggak begitu kelihatan. Ini cukup pintar dia mainnya. Tapi sekarang udah kelihatannya dengan buka aplikasi telepon tuh kelihatan sedikit lubangnya kecil, kayaknya nggak begitu terlalu ngeganggu. Untuk kamera belakangnya, di kamera belakangnya ada 4. Dia ada kamera utama yaitu 108 megapiksel, terus ada kamera ultra wide, nggak ada tele di sini, 13 megapiksel. Terus ada kamera depth sensing dan bokeh. Depth sensing bokeh ya, makro juga ada di sini. Kita lihat aja untuk hasil kameranya. Mana nih, saya butuh mainan. Mainan dong, Om. Itu apa? Undangan launching. Undangan yang dibuka setelah acaranya selesai. Kita tidak tahu, kita dikirimin. Langsung aja kita foto. Dan di sini sebenarnya sobat akan melihat, saya kasih warning ya. Kalian akan melihat sesuatu di sini. Yap. Ini adalah hasil kameranya. Hasil kameranya tajam, tapi kayaknya dia ngebawa bukan problem sih, karakter yang sama kayak Mi Note 10, sama kayak Samsung Galaxy S20 Ultra, karena size atau ukuran si sensornya besar. Jadi depth of field-nya tuh bokehnya tuh cepet banget. Jadi sobat bisa ngeliat di sini di hasil fotonya sekarang bahwa ya tulisan 10 years of innovation-nya itu udah langsung agak ngeblur gitu. Jadi untuk foto-foto makro nggak begitu oke. Mungkin gara-gara ini disediakan lensa makro sendiri gitu buat foto-foto seperti ini. Kita bisa ngeliat ya. Kita foto ini untuk foto makronya ya. Foto makronya autofocus, dimana sebenarnya saya tuh pas saya cobain ternyata untuk foto makro kayaknya memang lebih oke fix fokus karena kita sendirian nentuin ini jaraknya gitu. Tapi kalau autofocus kadang kalau misal objeknya terlalu kecil kita masih dia tuh nggak mau nangkap karena ya autofocus kadang nggak begitu pinter. Ini sekarang saya akan foto dengan resolusi utamanya. Nah sobat bisa lihat perbedaannya sekarang foto makro dengan ya lensa biasa.
Biasanya saya selalu ngeluh kok buat produsen-produsen yang ngasih lensa foto lensa makro dengan ukuran pixel yang kecil, ada 2 lah, ada 5 lah gitu. Tapi sekarang sobat bisa lihat kayaknya memang hadirnya lensa makro di smartphone itu tuh untuk mensiasati orang-orang yang suka foto makro, foto jarak dekat, tapi pengen dapat semuanya tuh all in focus. Tapi kalau sekarang kan terlihat bahwa blurnya tuh gampang banget. Tapi di sisi lain dia punya kelebihan kalau misalnya foto dengan kondisi landscape atau misal foto pemandangan gitu tuh, itu pixel-pixelnya atau dengan kalau misal kita aktifin 108 megapiksel seperti apa yang akan saya lakukan sekarang, kita bakal dapetin detail-detail yang oke. Contohnya saya udah foto ini 108 megapiksel. Sekarang saya akan zoom ke kartu-kartu Pokemon saya. Di sini kelihatan ya kartu-kartu Pokemon saya kelihatan jelas ya. Ini ada koleksi kartu Pokemon trading card game. Jadi sobat bisa punya gambaran kalau kenapa sih harus ada lensa makro di sini. Akhirnya saya menemukan jawabannya ya. Tapi buat smartphone di luar sana yang pakai lensa makro juga tapi lensa utamanya juga kagak bokeh-bokeh amat, ya buat apa gitu. Tapi kalau di sini penting. Terus untuk selfie-nya kita lihat juga hasilnya. Saya tes Beautify nyala. Hasilnya ya cukup mulus muka saya, walaupun warna kulit nggak terlalu overexpose, dimana hal itu hal bagus ya. Banyaknya soalnya diputihin atau gimana gitu ya, tapi ini masih oke. Nah itu aja. Sekali lagi untuk full reviewnya masih akan kita bikin, plus kita akan juga bikin video tampar mengenai Snapdragon 865, lebihnya apa dan kenapa Snapdragon 865 dipakai di semua smartphone gaming yang ada. Penasaran kan? Ya tentunya makanya subscribe channel ini dan kita ketemu di video yang lainnya. Selamat berpuasa, ya nggak puasa ya nggak apa-apa. Selamat apa ya? Selamat menemani teman yang puasa ya. Terima kasih atas savingnya ya. Di sini kan Moldi out.